Maaf, namanya tuh main sama Mbak. Di sini saya mewakili rekan-rekan Java Visual untuk mengadakan acara di sini, dan saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh pengurus untuk karena telah mengizinkan kita untuk mengadakan acara di sini bersama anak-anak Yayasan Khairul Umma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pertama kepada Al-Ustaz Bapak Abdullah Husni. Kita berucap alhamdulillahirobbilalamin karena barusan Anda hari itu mengaturkan surat Al-Rahman. Karena begitu banyak juga Allah yang belum kita beri, jadi kita biasanya bisa kita berucap alhamdulillah karena begitu banyak nikmat yang sudah diberikan kepada kita semua. Andaikan seluruh lautan ini dijadikan cintanya, seluruh pohon-pohon dijadikan ranting untuk renang. Yang kedua, selamat berdoa, selamat berdoa kepada manusia yang sempurna, dari kawan kita semua, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beserta sahabatnya, keluarganya, dan semoga kita dijadikan umatnya untuk syafaat yang akan nanti. Umat Islam, umat Muhammad, tadi yang memberi syafaat. Ustaz Abdul Husni yang diintai umat, semoga selamat di akhirat. Ya, saya perkenalkan, saya Haryanto, rekan-rekan dari Jawa Barat. Mengucapkan terima kasih dapat berkunjung di rumah dengan baik. Bapak dan ibu-ibu segenap pengurus bisa bersilaturahmi ke pengurus dan adik-adik di sini. Kalau perkenalan sih, Java Visual ini perusahaan di bidang jasa perbaikan, jualan untuk monitor kebutuhan ataupun monitor teknologi. Semoga Ramadan yang 30 beberapa hari ini kita bisa memanfaatkannya. Kita berapa hari? 8 hari ya. Yang kalau kita sabar dan ikhlas akan terbayar. Sabarnya akan bertambah, keberkahannya. Kenapa rasanya segar? Biar manis di tengah bulan. Bulan puasa nggak boleh mager. Biar semangat cari pahala. Pandemi sudah tidak ada, ya Pak? Pandemi sudah tidak ada. Apa ada semua? Yang bapaknya nggak ada, bapaknya nggak ada. Satu anak, dua, tiga. Ini ada semua. Ibunya ada, yang ibunya nggak ada. Satu, ada dua, satu. Saya sama istri saya, bapaknya juga nggak ada. Istri saya ikut, ibunya juga nggak ada. Tadi yang ini setiap hari ini ya. SD, tetap SD. Ya, kita melakukan pengganti yang baik kalau pengganti. Bahkan anak saya juga baru Desember kemarin ketika kita masih berapa? Jadi kita ada yang tahu kemarin tahun depan kita akan bertemu lagi, ada yang tahu, makanya kita harus manfaatkan juga beberapa hari ini, maksimalkan kebaikannya. Terakhir, kapal berlayar di tengah lautan. Hujan badai bukan hambatan. Sudah lama tak beri sambutan. Jika banyak salah mohon dimaafkan. Semoga bisa manfaat dan membawa berkah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya yaitu sambutan dari pengurus Yayasan Khairul Umma sekaligus penyampaian ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdullah Husni. Kepada Ustaz Abdullah Husni saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala syahri Ramadhana bisairi suhur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan nar. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim
wa nahnu asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Amma ba'du, hadratal mukarramin, para alim, para ulama yang saya hormati, Ustaz Haryanto beserta teman-temannya dari Java Visual. Harapan kita dan doa kita mudah-mudahan Java Visual semakin jaya, semakin diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Amin ya Rabbal alamin. Yang kami hormati jajaran pengurus Yayasan Khairul Ummah As-Salamah, tidak lupa kepada adik-adik yang ganteng-ganteng semuanya, kecuali yang tidak, dan yang cantik-cantik. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kelak kita bersama-sama nanti dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan rahmat, hidayat, serta inayahnya kita masih diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, diberikan kesempatan dalam mengisi bulan suci Ramadan. Meskipun hujan, meskipun tadi macet di jalan kemungkinan, karena saya tadi juga kena macet, mudah-mudahan langkah kita hadir di majelis ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap langkah kita dicatat kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, serta tetesan-tetesan air tadi yang kehujanan, tapi kelihatannya ada yang pakai mobil. Tapi tidak apa, doa kita mudah-mudahan rintian, tetesan air hujan tadi bisa menjadi pembela kita dari api neraka, menjadi pemadam api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliaulah yang menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yakni ad-dinul Islam. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, perkenankan di sini saya mewakili Ketua Yayasan Khairul Ummah As-Salamah menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya, Mbak-mbak, masnya. Ya nggak mau kalau dipanggil Pak. Ibu pun yang sini tidak mau dipanggil Bu. Kakak-kakak yang imut-imut dan amit-amit. Jadi amit-amitnya saya lihat ini. Kenapa? Kalau lihat sini takut istri saya. Jadi kami dari Yayasan Khairul Ummah As-Salamah mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Java Visual, dan mudah-mudahan hadir serta silaturahminya ke sini bukan pertama dan yang terakhir. Bukan yang hanya dilakukan sekali ini, tetapi kita mengharapkan silaturahmi tetap terjaga. Kita mengharapkan sesuai yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang menjalin silaturahmi maka akan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disembuhkan dari segala penyakitnya. Kita yakin hadis Nabi Muhammad tidak mungkin salah. Tinggal kita sebagai umat Nabi Muhammad yakin kepada Nabi, yakin terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Sampai-sampai setan itu paling jelek-jeleknya makhluk. Dia tidak berani untuk menyerupai Nabi Muhammad meskipun di dalam mimpi kepada umatnya. Mengapa? Karena saking mulianya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan harapan kita, mudah-mudahan kita menjadi umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat beliau, yang mendapatkan pertolongan beliau kelak di hari kiamat. Jangan sampai cinta kita bertepuk sebelah tangan kepada Nabi Muhammad. Gak enak ya cinta bertepuk sebelah tangan. Pernah nggak sampai? Apa ada rencana? Iya, sampai ya. Jangan sampai Nabi Muhammad kita panggil ya Habibi ya Rasulullah. Nabi Muhammad, aku umatmu yang cinta kepadamu. Tapi Nabi Muhammad jawab, siapa lu? Jangan sampai. Jadi kita harus selalu ingat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kelak nanti di akhirat Nabi Muhammad akan ingat kepada kita. Dan dari seluruh nabi yang bisa memberikan syafaat kepada umat manusia hanyalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun Nabi Muhammad menjadi nabi yang terakhir. Disebut di dalam beberapa qasidah, Nabi Muhammad meskipun dilahirkan di dunia ini terakhir, tetapi nurnya Nabi Muhammad diciptakan pada awal penciptaan manusia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara mengenai ukhuwah Islamiyah sesuai judul meraih ukhuwah. Apa itu ukhuwah? Ya, ukhuwah itu persaudaraan. Mengapa kita diwajibkan untuk merawat, untuk menjaga ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah? Karena kita hidup di dunia adalah berbangsa dan bernegara serta bersuku-suku. Kita selalu butuh kepada manusia, kita selalu membutuhkan pertolongan manusia. Maka kita harus berbaik, kita berbuat baik kepada sesama manusia. Kita diciptakan oleh Allah bersuku-suku, berbangsa-bangsa dan berlawan jenis. Maka dari itu kita diwajibkan untuk menjaga apa perintah Allah di dalam Al-Quran. Yang pertama kali masalah ukhuwah Islamiyah, yaitu lita'arofu, supaya kalian saling mengenal. Setelah saling mengenal, kalian harus saling menjaga. Kalian yang sudah mempunyai banyak harta, ingat kepada teman-teman, saudara-saudara kita yang masih ekonominya kurang. Kalian yang merasa kuat, ingat kepada saudara-saudara kita yang posisinya masih lemah. Saking pentingnya persaudaraan seperti itu, maka kita sebagai umat Islam banyak sekali anjuran-anjuran untuk menjaga ukhuwah. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bainakum. Kalian semua bersaudara, maka jagalah, maka perbaikilah hubungan kalian. Tentunya dalam konteks jangan disalahartikan. Ada batasan akidah, batasan halal dan haram antara lawan jenis, itu perlu kita perhatikan. Jangan sampai kita merasa laki-laki, ada perempuan kita anggap ukhuwah, kita anggap persaudaraan, tentunya dengan ikatan yang dihalalkan. Jangan sampai kita memanfaatkan ada dalil tentang hubungan persaudaraan, kita salah gunakan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mbak, ngomong-ngomong sampai ngasih waktu saya berapa? Sampai jam 6. Enggak puas saya lepas. Saya mau bertanya kepada adik-adik, orang berpuasa itu mempunyai berapa kebahagiaan? Orang berpuasa itu mempunyai berapa kebahagiaan? Lisho'imi farhatani, farhatun inda liqa'i rabbi wa farhatun inda iftari. Ayo yang bisa terjemah pasti tahu. Hadis Nabi, lisho'imi farhatani, orang yang berpuasa mempunyai dua kesenangan. Farhatun inda iftari, kesenangan yang pertama ketika dia berbuka puasa. Dari kesekian banyak ini, siapa yang tidak suka berbuka? Semua tidak suka berbuka. Namanya suka berbuka. Suka buka. Ayo, namanya suka. Tidak anak kecil, tidak orang tua, tidak orang setengah tua, pasti kalau mendengar azan maghrib di waktu bulan puasa, hatinya akan senang. Selalu konten. Bisa jadi karena kurang setengah jam, sudah dihitung menitannya, kurang berapa menit, kurang 10 menit dihitung, detikannya kurang berapa detik. Di dalam buka puasa,
Di samping ada hikmah yang bersifat duniawi, kita makan itu bersifat duniawi. Itu kegunaannya untuk kesehatan kita. Makanya Nabi bersabda, cepat-cepatlah kalian berbuka puasa. Supaya apa? Supaya fisik kalian bisa terisi dengan makanan dan bisa melanjutkan kepada ibadah-ibadah yang lainnya. Dari segi rohanian, ketika kita berbuka puasa, dianjurkan untuk membaca doa. Siapa yang hafal doa berbuka puasa? Ayo coba bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik. Ayo gerak. Itu doa apa? Doa berbuka puasa. Itu menunjuk kita syukur kepada Allah atas rizki Allah yang diberikan kepada kita. Hilang dahaga kita, dan otot-otot kita penuh dengan vitamin-vitamin. Gunanya apa? Gunanya supaya kita bisa melanjutkan ibadah selanjutnya. Bisa kita melaksanakan sholat tarawih, bisa kita tadarus Al-Quran yang mulai. Gunakan semaksimal mungkin, gunakan waktu sebaik mungkin mumpung kita masih bertemu dengan bulan Ramadan. Sesuai yang disampaikan Ustaz Daryanto tadi, kita sekarang masih bisa bercanda dengan teman kita masih bisa bergurau. Tapi Ramadan bulan depan, tahun depan bulan depan, tahun depan sama. Ramadan bulan tahun depan, bisakah kita masih bertemu dengan saudara-saudara kita? Bisakah kita bercanda dengan teman-teman kita? Itu sebenarnya refleksi pada kita supaya kita ingat akan kematian. Kematian tidak bisa maju satu jam, tidak bisa maju sesaat, dan tidak bisa mundur sesaat. Tidak ada hubungan ayat terakhir kata Allah ayat. Jadi ketika ajal datang, kita tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Seperti yang dicontohkan tadi putra dengan umur 3 tahun sudah tidak ada. Apakah kita akan tahu fenomena itu akan terjadi pada kita? Tidak tahu. Masih kita setengah. Saya juga punya anak 2 bulan meninggal. Tetapi itu kita ambil ibroh, kita ambil segi positifnya. Karena anak yang belum balik, dia anak meninggal, itu nanti di akhirat ketika dia akan bertanya kepada orang tua. Dia akan menyediakan minuman ke orang tua. Itu yang saya pakai itu. Kalau waktu itu jangan ditanya, nanti ini kalau bisa ditukang itu, kenapa pada saya duluan? Kok anak saya? Tapi pada yang hibur, menyampaikan seperti itu. Akhirnya harus paham ganda, mau mempunyai rencana lain yang kita tidak tahu. Terkadang apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan mau kita buat, tetapi belum ngomong, belum tentu bagus. Apa tunggu saya Allah wasa umatku. Terkadang yang turun kita boleh, tetapi menurut Allah juga boleh. Setelah itu menjadi rahimahullah, kita manfaatkan kita momentum Ramadan yang tentunya kurang berapa lagi kan? Hitungan tahu yang akan berkah yang dipikir dalilnya puasa itu perang lebaran itu kemenangan. Tapi dari sisi lain kita harus sedih karena ditinggal oleh bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan itu maqsad ibadah itu wasungguh tasbihu wa amalu doa. Tidurnya orang yang berpuasa dinilai ibadah. Wasungguh tasbihu, diamnya orang yang berpuasa itu seperti membaca tasbih, membaca kalimat thayyibah. Wa amalu doa, dan amal ibadahnya dilipat gandakan pahala. Maka saya setuju dengan teman-teman dari Jawa Timur memberikan santunan di bulan yang penuh hikmah, di bulan yang penuh dengan lipat ganda pahalanya. Tetapi nanti kalau kita sampai mikir Ramadan. Tetapi alangkah baiknya momen-momen Ramadan kita gunakan. Kita tingkatkan amal ibadah kita, sedekah kita, sholat sunnah kita, membaca Al-Quran kita tingkatkan. Kenapa? Karena di bulan ini amal ibadah kita dilipat gandakan pahalanya. Adik-adik sudah anak berapa kali? 1 mau 2, itu ya kolektif. Kalau yang pribadi kolektif semua. Alhamdulillah meskipun baru 1 atau 2 kali masih diberikan pertolongan Allah sehingga masih mau membaca Al-Quran. Perlu kita syukuri. Nikmat itu tidak hanya kita mempunyai uang yang banyak, tidak hanya kita diberikan baju baru, tidak hanya diberikan makanan yang enak-enak, tetapi nikmat itu termasuk nikmat kesehatan. Nikmat bisa menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan itu juga nikmat. Kembali lagi kita ke kesenangan orang yang berpuasa. Ada 1 ketika berbuka, yang kedua indahiko Robbi, ketika menghadap kepada Tuhan ya, ketika menghadap kepada Allah. Siapa yang ingin seperti kita? Ayo, dalam. Sampai kedua tak apa saya belakangan. Pokoknya belakangan sampai dulu. Kapanpun kita dipanggil oleh Allah, kita mohon kepada Allah supaya kita selalu diberi berkah, diberi ketakwaan oleh Allah sehingga kita bisa kembali kepada Allah dengan keadaan tenang. Berbekallah kalian di dunia ini. Sebaik-baik bekal untuk menghadapi kematian adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manfaatkan umur kita manfaatkan nafas kita selalu ruang masuknya nafas kita ingat kepada Allah.
gerak diri tubuh kita ingat kepada Allah. Tangan bisa begini berarti ada yang menggerakkan. Siapa yang menggerakkan? Gerak. Oh, awas lagi. Tangan kita bisa begini. Siapa yang menggerakkan? Sekali lagi. Yang mau. Tangan kita bisa menggerakkan. Begini. Siapa yang menggerakkan? Kita kata ini Allah. Itu kalau sekarang logika. Tetapi kalau kita perhatikan semua yang kita lakukan itu adalah yang diizini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Kalau semua yang baik itu datangnya dari Allah, dan Allah itu menyukai perkara-perkara yang mudah. Yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu senang kepada perkara-perkara yang mudah, dan Allah tidak menyenangi perkara-perkara yang sulit. Sampai yang pengen mudah atau sulit? Kita hidup di dunia, kita bikin semudah mungkin. Jangan sampai kita bebani pikiran kita dengan pikiran yang berat-berat sehingga kita melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillahi min dzalik. Berbicara mengenai puasa, puasa itu adalah menahan diri dari, ayo ada yang tahu siapa? Puasa menurut bahasa atau menurut istilah, ayo. Membatalkan puasa dari terbitnya matahari sampai terbitnya matahari. Puasa itu menahan kita supaya kita tidak mempunyai prasangka jelek terhadap sesama, menahan diri dari haus dan lapar. Apa tujuannya kita menahan diri dari haus dan lapar? Supaya kita ingat bahwa saudara-saudara kita ada yang tidak bisa makan, tidak bisa minum. Disitulah nanti hati kita akan ingat betapa bersyukurnya kita, betapa kita bahagianya kita masih diberikan rezeki oleh Allah. Tinggal kita bisa bersyukur atau tidak. Kalau kita melihat orang yang di bawah kita yang kesulitan mencari makan, kita wajib bersyukur. Jangan sampai kita terkena firman Allah lain, jangan kumulasi dan aku walain kafar inna adazi azadi. Ada yang lebih? Bukan fokus banget. Memang nggak bisa. Kemudian buat teman itu. Iya. Apalagi udah itu udah ditata. Yang belum nata tidak ada. Ya tidak. Nata tidak. Jika kita bersyukur kepada Allah, kita akan ditambah nikmat kita. Dan ketika kita kufur kepada Allah, maka azab Allah akan pedih. Tapi dari ini jangan digunakan ketika kita bersyukur punya istri satu. Kan itu ketika kita bersyukur akan ditambah. Kita bersyukur punya istri satu berarti tambah satu. Jangan sampai dari ini. Jangan sampai kita menyalahkan. Kalau saya pernah itu ada orang yang bilang begitu. Lain saya pun nasi dan aku. Ketika kita bersyukur kita pasti akan ditambah rezekinya. Istri satu bersyukur berarti tambah lagi. Jangan sampai Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir ada sabda Nabi, "Man kana masih di Ramadan, kalau Allah mendapat dari sana." Bahkan siapa yang bahagia dengan datangnya bulan Ramadan, maka haram datangnya masuk neraka. Makin mulianya bulan Ramadan, bahagia saja bisa menjadi penghalang terhadap api neraka. Tapi harus dihindari puasa. Karena hanya bahagia saja, tetapi tidak puasa. Itu ibarat besar pajak daripada penghasilan. Kita mengejar pekerjaan yang sunat, tetapi kita merupakan kewajiban. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf Pak, bahasa saya agak kasar, tapi semata-mata ini ya latak saya asli. Kasar karena saya bukan keturunan Maku Garut, jadi saya tidak bisa untuk bahasa yang halus. Yang begini apa adanya. Tetapi saya yakin ucapan yang kasar pun itu ketika kita memang dengan positif, kita ambil ilmunya, insya Allah akan bermanfaat. Saya sebenarnya kalau tadi bahasanya mau hidup, tak cocok kan? Mau hidup itu kan ditutup, sedangkan saya cuma ngatur bukan manusia semua. Kita sama-sama belajar dan kita sama-sama saling mengingat-ingat. Mungkin ada yang sudah hafal hadis tersebut, ya anggap saja itu mengingatkan. Bagi yang belum, itu adalah ilmu. Mudah-mudahan kita selalu diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarangnya, dan mudah-mudahan kita nanti tergolong umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat dan tentunya kita dikumpulkan di surga bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Kami ulangi lagi mewakili ketua yayasan menyampaikan salam kepada panjenengan semua, karena beliau sekarang posisi masih di Malang. Tentunya kepinginnya hadir di tengah-tengah panjenengan semua, tetapi karena ada suatu hal dan kepentingan yang harus diselesaikan di sana, maka berwakil kepada kami yang di sini untuk menyampaikan terima kasih kepada panjenengan semua, khususnya dari Java Visual. Dan apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, baik itu dari segi penyambutan ataupun yang lain, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya nggak? Semuanya nih. Kamu jawab jenis dari kita? Aku ya. Tadi harus jawab nanti. Nanti kalau bisa jawab jenisnya langsung angkat tangan ya. Pintar. Begitu, aku punya tante nih. Pergi ke pasar beli ikan bandeng. Selamat sore anak hadirin dan adik-adik yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Sore. Enaknya kita main game apa ya? Sambil menunggu buka puasa nih. Oke, kalau gitu kapan aja ya? Kapan aja ya? Kapan aja ya? Nanti ada yang tahu langsung angkat tangan. Langsung angkat tangan nih gambarnya. Yang pertama, yang bisa sebutin bulan-bulan dalam Hijriah, angkat tangan. Ayo, angkat tangan. Ayo, siapa yang bisa? Ayo, angkat tangan, angkat tangan. Kita punya bapak ini spesial nih. 3 orang dong, 3 orang dong. Siapa lagi? Ayo. Oke, yang pertama nih, perkenalkan diri dulu. Silakan, nama saya Abdul Bangunan. Salam. Serta Allah. Ayo, kita Allah. Ucap, sahabat, insya Allah. Dulu waktu terjadi. Saya akan dilakukan video dan saya akan jelaskan. Oke, masakan silakan. Mama mengarang, zakat, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rojab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Baik, keren, tepuk tangan. Terima kasih. Ini keren, bisa nyebutin bulan-bulan dalam dunia ya. Oh, ada yang mau latihan lagi nggak? Mau? Masih mau? Mau yang ada siap dong. Kamu kerja di Kalimah. Kamu lama-lama. Oh iya, saya belum kenal ya. Kita kenalan ya. Satu jam lagi ya. Siapa yang bisa bacain surat Al-Kafirun? Oke, maju. Tadi udah punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahryanto, bisa disebut Rizky. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu wa la a'budu ma a'budu wa la a'budu ma a'budu wa la antum a'buduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahu Masya Allah, tepuk tangan. Wah, keren banget. Terima lagi, fokus semua ya. Udah lihat makanan sih, jadinya video semuanya. Yang bisa bacain surat Al-Bayyinah, angkat tangan. Oke, maju. Yang antusias banget dibalas langsung angkat tangan. Sedikit sekali ya.
Masya Allah, keren sekali. Mantap tuh ayamnya loh. Wah, keren. Meskipun ada nanti sedikit ya, sedikit, tapi tidak menutupi kebenaran lainnya. Oke. Nanti kita lanjut games lagi ya setelah berbuka ya? Mau nggak? Mau. Oke, masih banyak nih. Kita sediain banyak banget hadiah. Masa kalian nggak mau sih? Mau ya? Mau ya? Mau. Terima kasih. Silakan dulu.